Halo, masih bersama gua di Rudy Media Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Namun hari ini gua mau uh, mau menerangkan. Kebetulan gua mau pasang audio, tapi untuk nikel untuk di mobil gua. Kebetulan teman gua ini menyarankan ya untuk untuk middle-nya itu untuk di samping mobil di pintu. Kebetulan kan di pintunya itu kan kalau bawaan standarnya itu emang untuk kualitas suaranya juga sebetulnya sih udah oke sih, cuman pengen lebih maksimal lagi, apalagi untuk gua, mungkin untuk rekan semuanya juga kan mungkin ada pencinta audio, mungkin pengen di dalam mobilnya itu yang menggelegar gitu kan dengan suara subwoofernya segala macam. Nah, kali ini gue sih mau hanya berbagi tutorial ya, cuman untuk cara pemasangannya mungkin nanti gue ada video lanjutannya ya. Sekarang sih gue mau review produk dari kalian semua pasti tahu ya, dari produk Kerman. Nah, ini Kerman tipenya itu CR602. Nah, kalian tentu udah tahu ya, produk Kerman itu sebetulnya apa sih ya. Kelebihan produk Kerman itu menurut gua sih, Kerman itu produknya JBL juga, JBL punya sebetulnya sih, cuman banyak orang yang nggak tahu produk Kerman itu terbilang enggak. Banyak yang pernah ada yang komen di Instagram gua, itu untuk produk Kerman itu bagus kah untuk suara middle-nya gitu kan. Sebetulnya untuk Kerman ini yang untuk di middle-nya itu benar-benar kualitasnya itu sangat-sangat bagus sekali, apalagi untuk bisa buffer, apalagi misalnya untuk bisa di powernya itu ya yang minimal yang 4 channel. Untuk di mobil sih rata-rata 4 channel sih udah cukup sebetulnya. Nah, gue sih mau mencoba di pemasangan nanti di video selanjutnya di mobil gua ya. Gua mau nyoba pemasangan di mobil yang sekarang itu pakai produk Kerman gitu kan, CR602. Kebetulan di sini untuk diameternya itu sebetulnya sih ini cuman 6 in ya. Kualitas speknya itu 6 in untuk bodinya, dan untuk visinya itu 1 in. Terus frekuensinya itu 65, kurang lebih 10 Hz ya, atau ya terbilang bagus sih sebetulnya. Terus SPL-nya itu sekitar 66, juga kurang lebih 2 dB ya. Mungkin itu frekuensi mungkin untuk untuk di kapasitas suara. Terus ada lagi untuk filternya itu 1,8 medium magnet. Nah, ini jarang sekali untuk sekelas yang merek-merek lain dengan medium magnet gitu kan. Jarang sih sebetulnya untuk di sekelas untuk middle itu jarang. Terus impedensinya itu 40. Jadi ini kegunaannya itu hanya dalam satu ini tuh, kalau nggak salah ini buat satu pintu ya, buat 2 pintu ya, kiri kanan maksudnya ya. Kalian pasti ada yang pernah mencoba gimana sih kualitasnya. Nah, gua sih sekarang mau tahu ini isinya apa aja gitu kan di dalamnya. Sekarang gua review juga gitu kan. Kebetulan gua ini baru, oh ini ada tutupnya, ada tutup untuk untuk daun spekernya itu biar nggak lecet kena kaki atau gesek-gesek atau apa ya, takutnya cacat atau apa. Nah, ini bagus sih. Untuk materialnya ini fiber ya, dan ini pun juga padarannya ini dari besi, tapi impor juga sih sebetulnya. Ini untuk kualitasnya, ini untuk body ini bagus. Kalau menurut gua sih ini oke juga. Nah, ini ada dua ya, untuk tutup spekernya itu ada 2 untuk kiri kanan. Terus di sini juga ada dikasih washerproof ya. baut
buat ini, buat apa ya, buat ini kayak buat ke body apa, untuk ke body pintu mobil, ataupun sih buat yang kalian nggak di mobil aja bisa aja gitu kan, untuk kita misalnya untuk bikin box, misalnya untuk di rumah bisa juga sih, untuk bilang ini bagus, ini bagus bagus ya, untuk kalau menurut gua ini bagus sih gitu kan, tinggal dibikin aja. Terus ini ada panduannya, ada panduannya, ada kartu garansinya juga. Wah, ini ada apa ya namanya, impedansinya, terus frekuensinya itu sebetulnya sih ini untuk di sini, ini untuk untuk koper aja ini. Kalau semua simak ya, ukuran kopernya itu 6 in ya, 6 in. Ukuran tweeternya itu 2,5 in. Nah ini yang apa ya, diameter voice coilnya itu 1 in, panjang voice coilnya itu 0,76 in, diameter luar frame-nya itu sekitar 6,3, berarti frame-nya itu yang ini, tutup body ini berarti sekitar 6,3 inch ya. Terus untuk RI-nya itu sekitar 3,6 ohm, berarti cukup besar juga sih untuk kebutuhan apa ya, power sih, power oke sih, ke power bebas sih, tergantung selera sih kalau untuk power di mobil gitu kan. Nah ini gua buka lagi ya, apa aja nih. Nah, serba sendiri ribet nih. Nah, oh ini untuk speakernya seperti ini, bodinya itu seperti ini, tapi ini udah apa ya, udah cenderung apa ya, untuk ini, untuk daunnya sih bagus ya. Oh ini udah ada soketnya juga ya, udah di, oh udah bagus sih, ini udah ada soketnya, tinggal dimasukin aja kabel dari audio, dari kabel dari powernya itu tinggal dimasukin ke sini. Terus ini ada lagi body pengaman, ini fiber, ini body pengaman, mungkin buat ke pintu, karena pintu kebanyakan sih besi atau kaleng kalau biasanya sih, kalau sekarang mungkin karena takutnya gimana, takutnya kena daun atau gimana. Tapi ini cukup, ini pengaman sih sebetulnya, tapi bagus sih, bagus ini. Tapi nanti sih gua mau coba dulu ya, soalnya gua baru beli, kebetulan gua juga apa ya, baru unboxing hari ini sih sebetulnya. Dan nanti sih gua mau langsung untuk pemasangan di mobil gua ada, dan nanti juga ada video kelanjutannya. Mungkin untuk lo para pecinta audio, disarankan khususnya di audio mobil ya minimal sih untuk lebih bagusnya lagi, untuk kualitasnya lebih jernih lagi, untuk apa, biar kualitas di subwoofernya, di middle-nya, di apa, di high-nya itu saran gua sih satu set ya, satu set itu dalam artian satu produk, dari mulai power, dari mulai subwoofer, dari mulai middle ataupun tweeter. Jadi ketika kita memainkan itu posisinya balance, jadi suaranya itu adem, enak banget kecil. Ketika dikasih volume yang volumenya misalnya pengen keras pun juga itu balance, enak kedengarannya. Kadang-kadang kan ada juga yang pemasangan audio terlalu untuk subwoofer gitu kan, itu menurut gua sih ya mungkin itu sih tergantung ya, tapi kadang-kadang kalau didengerin kok nggak enak banget gitu, padahal kan itu mungkin dari sistem pengaturan dari equalizer di head unit kadang-kadang itu apa, bisa berbeda. Terus ini ada apa lagi ya, nah ini sebetulnya cuman segini isinya, nggak ada lebih lagi ya. Cuman nanti gua untuk video selanjutnya gua mau langsung review sistem pemasangannya di cover buat di mobil itu. Nanti sih gua sama apa mekaniknya gitu kan,
Kalau untuk gue sendiri sih, gue belum belum pernah pemasangan untuk instalasi untuk dari head unit ke power, dari power untuk outnya itu untuk ke subwoofer, untuk pembagian ke middle atau ke tweeter, itu gue sih belum pernah gitu. Tapi kalau untuk masalah kualitas audio, untuk masalah enak didengarnya, ya gua paham ya gitu kan. Nah, sekali lagi gua saranin kalau lo misalnya pengen pengen lebih enak untuk di mobil, ya mungkin gua saranin untuk mencoba untuk di produk Harman ya. Harman untuk di middle ataupun untuk subwoofer ataupun untuk di powernya. Ya sebetulnya sih harganya juga nggak terlalu mahal, ya cukup terjangkau juga. Terus untuk kualitas jangan diragukan lagi, karena Harman itu emang udah ternama gitu kan, udah mencakup ini internasional juga gitu kan. Terus kalau untuk misalnya lo nggak ada mobil tapi lo pengen seperti ini, bisa gitu kan, tinggal lo aja kreatif bikin boxnya seperti apa, terus powernya juga. Dan juga kan tinggal kita pemasangan instalasinya itu ya mungkin menggunakan adapter yang berapa kebutuhan di powernya itu gitu kan, di kebutuhan power gitu kan. Nah itu untuk instalasinya mungkin untuk video selanjutnya ya gua akan langsung bikin video ini cara pemasangannya. Untuk ini bukan berarti untuk di mobil ya, tapi ini untuk misalnya kita pengen di rumah pengen bikin, tapi emang kualitasnya itu pengen seperti di mobil kan. Kalau di mobil biasanya enak, karena kalau di mobil itu untuk suara subwoofernya itu nyari untuk midanya itu enak, karena ruang lingkupnya itu, karena diameter ruang lingkup di mobil itu mungkin ukurannya itu disesuaikan, beda dengan seperti outdoor ya. Terus kalau untuk nah ini ada juga yang nanya, ini dapat produk ini mana? Lo bisa aja gitu kan. Kalau untuk produknya kan sebetulnya nggak sulit ya, bisa aja lo datang ke toko biasanya toko-toko untuk untuk audio mobil gitu kan. Ada juga sih kalau di online itu banyak, udah di beberapa toko online itu emang udah tersedia, dari mulai subwoofer, dari mulai powernya, dari mulai middle dan segala macamnya itu udah lengkap, tinggal kita memilih aja gitu kan. Cuman kalau untuk nanti kalau misalnya ketika lo semua pada udah lengkap, tinggal lo bisa merakit sendiri gitu kan. Nah itu saran dari gua. Tapi ya sebetulnya menurut gua Harman itu emang produk Harman itu emang sangat-sangat is the best lah. Nah ini terus ada lagi ini yang bertanya di IG gua, bang itu pakai yang berapa ini gitu kan untuk subwoofer biar sesuai. Sebetulnya untuk subwoofer itu untuk ukuran diameternya 12 in itu udah cukup sebetulnya gitu kan. Cuman itu tergantung kita memainkannya itu di equalizer, itu aja sebetulnya. Nanti gua akan bikin tutorial cara merakit middle sama perakitan audio mobil itu, tapi dengan teknisi gua gitu kan. Nah gua pengen mencoba di mobil sendiri, nanti tinggal disimak aja sama lo semua. Mungkin video kali ini hanya ini aja, dan gua itu hanya mempromosikan untuk bukan mempromosikan produk sebetulnya ya, itu sih tergantung selera lo mau pakai produk apa, merek apa, yang penting buat lo seneng sesuai dengan budget yang ada ya. Tapi kalau gua sih ini gua pengen mencoba aja dia ada produk Harman kan. Tapi setahu gua sih produk Harman di mobil gua yang sebelumnya juga enak banget, udah gua satu set itu semuanya produk Harman. Ya, cukup sekian dari gua, semoga kali ini video gua ada manfaatnya buat semuanya gitu kan. Dan gua
hanya sampai di sini aja. Dan inilah apa ya, video gua untuk menjelaskan untuk middle dari produk Canon C602 ECR602. Itu cukup, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you.